Halo semuanya, selamat datang kembali di ruang analisis kita. Musim 2026 akhirnya resmi bergulir, dan jujur saja, tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai tahun ini selain melihat kekacauan terorganisir yang kita sebut Moto3 di sirkuit internasional Buriram. Kita baru saja menyaksikan balapan yang di atas kertas terlihat seperti pertarungan standar kelas ringan. Tetapi jika kita bedah lebih dalam, ada lapisan teknis dan psikologis yang luar biasa menarik di sini. Kita perlu bicara serius tentang apa yang terjadi minggu ini. Bukan hanya soal siapa yang mengangkat trofi, tapi bagaimana mereka sampai di sana. Valentin Perone dari Red Bull KTM Tech3 melakukan sesuatu yang spesial. Dan di sisi lain, kita melihat fenomena baru dari Indonesia, Veda Ega Pratama, yang langsung menampar hierarki grid di balapan pertamanya. Mari kita duduk santai sejenak dan bedah data serta dinamika di balik layar dari Grand Prix Thailand ini. Anatomi comeback dan manajemen ban di suhu ekstrim. Mari kita mulai dengan Valentin Perone. Memulai balapan dari posisi ke-14 di grid Moto3 itu sama saja dengan menempatkan diri di tengah zona perang tanpa perlindungan. Di Buriram, posisi start ini sangat krusial, bukan karena sulit menyalip, tapi karena risiko thermal degradation pada ban depan. Ketika Anda berada di belakang 13 motor lain, Anda tidak mendapatkan udara bersih. Suhu ban depan melonjak, tekanan naik, dan grip mekanis berkurang drastis saat pengereman. Namun, Perone menyebut dia membalap seperti orang gila. Dalam kamus teknis kita, ini berarti dia mengambil resiko besar pada late braking. Jika kita melihat sektor pertama Buriram yang didominasi trek lurus panjang, kuncinya bukan hanya slipstream, tapi seberapa dalam Anda berani menekan tuas rem di tikungan 3. Perone melakukan overtaking di fase pengereman, bukan hanya mengandalkan top speed KTM-nya. Ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi pada front and feel motornya. Suspensi WP yang dipakai KTM Tech3 sepertinya disetel cukup kaku untuk menahan beban transfer bobot yang ekstrim saat hard braking dari kecepatan 230 km per jam ke gigi rendah. Perone mengatakan dia melihat rombongan depan menjauh. Ini adalah momen kritis. Secara psikologis, pembalap harus memutuskan, apakah saya menghancurkan ban saya sekarang untuk mengejar, bridge the gap, atau saya main aman? Perone memilih opsi pertama, namun dengan perhitungan. Dia mengejar rombongan podium ketiga yang berisi Adrian Fernandez, Alvaro Carpe, dan Veda Ega Pratama. Sekarang, mari kita bicara tentang Veda. Finish kelima di debut Grand Prix, itu angka yang luar biasa. Tapi mari kita lihat bagaimana dia melakukannya. Veda tidak hanya ikut-ikutan di belakang, dia bertarung. Data sektor menunjukkan bahwa Veda sangat kuat di sektor 2 dan 3, bagian sirkuit yang lebih mengalir dan teknis. Ini indikasi bahwa corner speed dan kelincahan pembalap asal Gunung Kidul ini sudah setara dengan pembalap yang lebih berpengalaman. Fakta bahwa Veda sempat berada di posisi ketiga sebelum akhirnya finish kelima menunjukkan satu hal, manajemen racecraft di lap-lap akhir. Di Moto3, 2 lap terakhir adalah tentang penempatan posisi, positioning. Anda bisa menjadi pembalap tercepat, tapi jika Anda berada di sisi luar tikungan terakhir Buriram, Anda akan kalah. Veda, sebagai rookie, mungkin sedikit kehilangan momentum di pertarungan elbow to elbow melawan veteran seperti Fernandez dan Perone yang sudah paham betul seni kotor tikungan terakhir Buriram. Tapi untuk tetap berada di grup itu dan tidak tercecer, itu membutuhkan pace yang konsisten di kisaran 1 menit 42 detik sekian secara terus-menerus. Perbandingannya dengan rookie lain sangat mencolok. Brian Uriarte, juara Red Bull Rookies Cup 2025, finish ke-7. Hakim Danish di P18. Ini menempatkan performa Veda dalam perspektif yang lebih jelas. Veda tidak hanya cepat dalam satu putaran kualifikasi, dia memiliki race pace yang solid. Dia bisa menjaga suhu ban tetap optimal, meski bertarung agresif melawan pembalap yang jauh lebih berpengalaman. Pergeseran peta kekuatan dan politik pabrikan. Apa artinya hasil ini untuk kejuaraan dunia Moto3 2026? Pertama, kita melihat bahwa KTM,
dan grup Pierer Mobility masih memiliki paket motor yang sangat kompetitif. Tech Tree dengan Perone membuktikan bahwa motor mereka bisa diajak bertarung dari lini tengah ke depan. Ini kabar baik bagi tim, karena mereka butuh figur pemimpin setelah ditinggal pembalap andalan musim lalu. Perone mengamankan podium ketiga dengan manuver habis-habisan di tikungan terakhir. Ini mengirim pesan ke garasi dan ke manajemen Red Bull. Dia siap menjadi penantang gelar, bukan sekedar penggembira. Mentalitas mempertahankan posisi yang kemudian berubah menjadi serangan di lap terakhir menunjukkan kedewasaan taktis. Dia tahu kapan harus menyimpan energi ban dan kapan harus melepaskan semua grip yang tersisa. Untuk Veda Ega Pratama, implikasinya jauh lebih besar daripada sekedar 11 poin. Di paddock, reputasi dibangun dengan cepat. Dengan langsung bertarung di grup depan pada balapan pertama, Veda memberi sinyal kepada rival-rivalnya bahwa dia bukan rookie yang bisa digertak. Pembalap senior seperti Adrian Fernandez sekarang tahu bahwa mereka harus memperhitungkan Veda dalam setiap strategi balapan mereka. Tidak ada lagi masa orientasi. Secara teknis, ini juga menunjukkan bahwa Veda dan timnya, yang kemungkinan menggunakan basis setup standar di awal musim, sudah menemukan baseline setup yang sangat baik. Adaptasi Veda terhadap ban Pirelli, yang memiliki karakter berbeda dibanding ban yang dipakai di kejuaraan junior Asia, terbukti mulus. Dia mengerti cara memanaskan ban dan cara menjaga drop-off agar tidak terlalu parah di akhir balapan. Kita juga harus melihat gambaran besarnya. David Almanza dan Maximo Quiles yang finish 1-2 sepertinya berada di level berbeda di Buriram. Mereka berhasil memisahkan diri. Ini adalah pekerjaan rumah bagi Perone dan Veda. Apa yang membuat Almanza dan Quiles bisa kabur? Apakah itu efisiensi aerodinamika, drag koefisien yang lebih baik, atau strategi kerjasama slipstream yang lebih rapi? Di Moto3, jika dua pembalap di depan bekerja sama, mereka bisa mematahkan tow dari grup belakang. Grup Perone dan Veda terlalu sibuk saling sikut, sehingga mereka kehilangan waktu berharga terhadap dua pembalap terdepan. Selain itu, posisi Veda sebagai rookie terbaik di seri pembuka ini memberikan tekanan positif. Dia sekarang menjadi tolak ukur bagi Uriarte dan Danish. Dalam politik tim dan akademi balap, menjadi yang terbaik di antara sesama lulusan akademi adalah kunci untuk mendapatkan dukungan teknis lebih lanjut atau perpanjangan kontrak di masa depan. Start yang brilian ini adalah modal politik yang sangat kuat bagi Veda. Konsistensi versus eksplosivitas. Jadi apa yang bisa kita harapkan selanjutnya? Kita akan menuju sirkuit-sirkuit yang karakternya berbeda setelah ini. Buriram adalah sirkuit stop and go. Ujian sesungguhnya bagi Veda dan Perone akan datang saat kita masuk ke sirkuit Eropa yang lebih sempit dan mengalir, di mana kualifikasi menjadi jauh lebih penting. Prediksi saya, Valentin Perron akan menjadi penantang serius untuk gelar juara dunia, tapi dia harus memperbaiki kualifikasinya. Start dari P14 setiap minggu bukanlah strategi yang berkelanjutan. Anda tidak bisa selalu mengandalkan miracle comeback. Resiko terjebak dalam insiden di lini tengah terlalu besar. Jika Perron bisa memperbaiki one lap pace-nya di hari Sabtu, dia akan menjadi ancaman nyata bagi Almanza. Untuk Veda Ega Pratama, saya memprediksi dia akan mendapatkan podium pertamanya sebelum paruh musim. Kecepatannya sudah ada. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah sedikit lebih banyak pengalaman dalam pertarungan jalanan lap terakhir Moto3. Dia perlu belajar trik-trik kecil, bagaimana menutup celah tanpa kehilangan momentum keluar tikungan, bagaimana memancing lawan untuk mengerem terlalu lambat, dan bagaimana memposisikan motor agar tidak terkena block pass. Itu semua adalah soft skill yang hanya bisa didapat dari jam terbang. Tapi ingat, Moto3 adalah tentang konsistensi. Veda harus berhati-hati agar tidak terbuai dengan hasil P5 ini. Banyak rookie yang bersinar di awal, lalu mulai sering crash karena mencoba memaksakan hasil melebihi batas motor. Kuncinya adalah terus mengumpulkan poin. Jika dia bisa konsisten finish di 6 besar, gelar Rookie of the Year hampir pasti ada di genggamannya. Dan mungkin posisi 5 besar di klasemen akhir.
Secara keseluruhan, Moto3 2026 dimulai dengan sangat menjanjikan. Kita punya pemimpin klasemen yang kuat dalam diri Almansa, penantang agresif seperti Perone, dan rising star yang menakutkan seperti Veda. The verdict. Penilaian akhir saya untuk seri pembuka ini sangat jelas. Performa balapannya kelas dunia, manajemen bannya elit, dan mentalitasnya baja. Satu-satunya alasan dia tidak mendapat nilai sempurna adalah kualifikasinya. Anda tidak boleh mempersulit hidup Anda sendiri di hari Sabtu jika ingin menjadi juara dunia. A. Sebagai debutan, ini adalah performa yang nyaris sempurna. Dia tidak hanya finish, dia bertarung. Dia tidak terintimidasi. Dia mengalahkan juara Rookies Cup dan pembalap berpengalaman lainnya. Gap 9 poin dari pemimpin klasemen di seri pertama adalah statistik yang sangat sehat. Kualitas balapan di Buriram membuktikan bahwa regulasi teknis saat ini masih menghasilkan balapan yang ketat, di mana skill pembalap dan setup suspensi lebih menentukan daripada sekadar tenaga mesin murni. Kita melihat variasi racing line yang menarik, yang menandakan bahwa sasis motor-motor ini memberikan feedback yang baik kepada pembalap. Musim ini akan panjang, kawan. Panasnya aspal Buriram hanyalah permulaan. Jaga ekspektasi kalian, nikmati proses belajarnya para pembalap muda ini, dan jangan lupa, perhatikan detail-detail kecil di telemetri setiap minggunya. Sampai jumpa di analisis balapan berikutnya. Tetap kritis, tetap antusias.